Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriani, NIM 21112206330, kelas C, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi. Cerita sedikit pengalaman kuliah semester ini. Alhamdulillah untuk semester ini, saya pribadi sangat senang karena sudah ada mata kuliah yang offline, walaupun selang-seling, kadang offline dan kadang online. Namun, di saya pribadi, dengan adanya kuliah offline dan online semester ini, saya bisa menjalankan kuliah sambil kerja, di mana di saat online dan libur saya kerja, dan di saat ada mata kuliah yang offline saya masuk kampus. Masuk pada inti, saya mengambil tema analisis permasalahan sumber daya alam dan lingkungannya. Nah, di mana sumber daya alam ini adalah sumber daya yang ada di alam, termasuk lingkungan sekitar kita. Nah, lingkungan menjadi salah satu tempat pengelolaan sumber daya alam. Salah satu penyebab permasalahan sumber daya alam dan lingkungannya adalah seperti yang kita ketahui sebelumnya, kan lingkungan di sumber daya alam itu sebagai tempat atau wadahnya. Nah, salah satu contoh kecilnya saja adalah sumber daya alam hutan. Apabila lingkungan hutan tersebut gundul, maka diperlukan pelestarian hutan dengan cara reboisasi. Mengenai lebih lanjut tentang reboisasi, teman-teman bisa membuka pada link yang tertera pada video ini. Saya sarankan sih di situ, karena menurut saya website ini yang paling lengkap, mulai dari pengertian menurut para ahli, manfaat, tujuan, dampak, perbedaan reboisasi dengan penghijauan, dan masih banyak lagi. Yang paling mendukung lagi, website ini memiliki rating 4,6 dari 5. Dari banyak yang saya baca tentang reboisasi, yang paling lengkap sih hanya website ini. Baiklah, terlepas dari itu, dan hutan gundul bisa terjadi akibat manusia itu sendiri dan kadang juga dari faktor alam. Selanjutnya akibat. Kita mengambil dari contoh kecil di atas, yaitu hutan gundul. Akibatnya apabila terus dibiarkan maka akan mendatangkan bencana alam seperti banjir, longsor, dan masih banyak lagi. Kita sekarang sudah berada di masa modern yang tidak bisa terlepas dari yang namanya teknologi. Dari permasalahan-permasalahan yang ada, kita bisa menggunakan teknologi sebagai solusinya. Khusus kita lihat pada kasus hutan gundul. Salah satu teknologi drone yang dimanfaatkan dalam proses percepatan reboisasi. Lebih lengkap teman-teman bisa membaca atau membukanya pada link yang tertera, atau mencari pada YouTube tentang teknologi drone ini. Selanjutnya, Iptek berperan penting dalam pengelolaan hutan dan hasilnya. Lebih lengkap juga teman-teman bisa membuka pada link yang tertera. Nah, solusi dari permasalahan tersebut, kita harus melakukan tebang pilih, reboisasi secara rutin, tidak membakar hutan, serta menggunakan teknologi yang ada sekarang untuk mempermudah kegiatan tersebut. Namun, kelestarian dan kesehatan hutan kita tidak akanlah tercapai apabila kita manusia masih egois dan tidak memperhatikan alam. Maka dari itu, mulailah kita tanamkan sikap peduli terhadap lingkungan. Sebenarnya, banyak solusi teknologi terkait dengan permasalahan sumber daya alam dan lingkungannya, bukan hanya tentang hutan saja. Solusi lainnya adalah, yang pertama, sampah. Solusi teknologi terkait dengan sampah adalah teknologi pengomposan sampah, teknologi pembakaran sampah, teknologi daur ulang sampah. Selanjutnya, air. Salah satu solusi teknologi untuk menghemat sumber daya air adalah e-solution, di mana e-solution ini adalah produk-produk pompa yang menggunakan teknologi industri 4.0 untuk mengoptimalkan efisiensi air. Dan sebenarnya masih banyak lagi terkait dengan masalah sumber daya alam dan lingkungannya. Namun, cukup yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.